Selamat siang anak-anak semua. Puji Tuhan ya, sampai sesi yang keempat kalian masih kuat, masih dengan sukacita. Tadi kita sudah mendengarkan satu pujian yang dibawakan oleh KOR dari GRI Depok. Kita bersyukur Tuhan boleh memimpin, suara-suara yang bagus Tuhan beri, lalu talenta juga Tuhan beri untuk kita boleh melayani secara khusus di dalam puji-pujian. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesi ini adalah sesi di mana kita akan melakukan apa yang disebut dengan apresiasi musik him. Namun sebelum memasuki apresiasi musik him, kita akan berkenalan dengan beberapa alat musik yang tadi sudah dimainkan daripada sesi pertama. Alat musik itu adalah biola dan piano. Ini adalah alat musik klasik tentunya. Ibu Grace bukan seorang ahli musik. Ibu Grace di bidang teologi. Tetapi kami belajar musik itu adalah sesuatu yang begitu penting di dalam gereja, di dalam ibadah. Maka kita sebagai orang Kristen perlu sama-sama belajar apa itu alat musik yang terbaik yang Allah berikan di dalam gereja untuk dipakai melayani Tuhan. Sekarang saudara dan saya akan belajar beberapa alat musik ini. Cuma dua, biola dan piano. Biola dan piano seringkali dipakai di dalam suatu pegelaran musik yang kita sebut sebagai ensemble. Apa itu musik ensemble? Mungkin saudara pernah mendengar ensemble. Tapi apa itu ensemble? Ensemble itu adalah suatu bentuk penyajian atau pegelaran musik yang dimainkan oleh beberapa orang dengan menggunakan alat-alat musik tertentu serta memainkan lagu-lagu tertentu. Jadi ini adalah penyajian musik yang dimainkan oleh beberapa orang dengan alat-alat musik tertentu, menyanyikan lagu-lagu tertentu. Itu disebut sebagai ensemble. Dan fungsi alat-alat musik yang digunakan di dalam ensemble, kalau saudara lihat di dalam slide, alat-alat musik itu adalah berfungsi untuk melodis, harmonis, ritmis, dan alat-alat itu dimainkan secara bersama-sama dengan fungsinya masing-masing. Pertanyaannya, apa arti itu melodis? Apa arti itu harmonis? Apa arti itu ritmis? Perhatikan, melodis itu berarti alat musik di dalam ensemble itu berfungsi memainkan rangkaian nada-nada yang merupakan melodi lagu. Saya ulangi, alat musik yang menghasilkan melodis itu berarti berfungsi sebagai rangkaian yang memainkan rangkaian nada-nada yang merupakan melodi. Contoh, biola. Mungkin bisa di-shoot ke biolanya, yang tadi dipegang oleh beberapa saudara-saudari kita dari GRI Cikarang. Kemudian ritmis. Ritmis itu adalah alat musik ensemble yang berfungsi untuk mengatur irama lagu. Irama lagu, misalnya drum kalau kalian di sekolah kan pasti ada drum ya. Tapi di gereja nggak pakai drum, khususnya gereja GRI. Lalu ada gendang, ada rebana, dan lain-lain. Itu namanya alat musik ritmis yang berfungsi untuk mengatur irama. Nah, ini biasanya orang musik akan jauh lebih ahli di dalam menjelaskannya. Kemudian harmonis. Maksudnya harmonis apa? Alat-alat musik ensemble itu memainkan melodi lagu dan mengatur irama lagu secara bersama-sama. Misalnya piano, gitar, dan lain-lain. Jadi ensemble ketika dimainkan ya, dengan alat-alat musiknya beragam, ada fungsinya masing-masing dengan kekhasannya, keunikannya masing-masing. Untuk menghasilkan melodi,
harmoni, dan ritme. Makanya waktu kalian mendengarkan orang memainkan musik, khususnya alat-alat musik klasik, kalian akan menjumpai ada melodi yang begitu indah, ada ritme atau ketukannya yang begitu indah, ya. Lalu ada harmonisasinya yang juga begitu indah. Sekarang, apa itu biola yang tadi dipakai main? Biola adalah salah satu alat musik gesek. Kalau mainnya pakai gesek, ya. Nanti sebentar kita lihat contoh teman kita main. Biola biasanya terbuat dari kayu dengan 4 senar. Dan biola dimainkan dengan cara menggesek senar menggunakan sebuah busur. Itu busur ya. Ada satu tuh yang kayak tiang, satu tiang begitu. Terbuat dari busur itu, kalau kita perhatikan, terbuat dari helaian rambut kuda yang diolesi dengan rosin. Dan busur ini dibuat dari kayu. Jadi unik ya saudara. Itu dibuat dia punya bulu-bulu helaiannya itu dari rambut kuda. Jadi itu berarti mahal ya. Rambut kuda dibuat kayak begini, terus bisa digesek menghasilkan melodi yang begitu indah. Suara yang dihasilkan dari biola sangat khas dan indah sekali sehingga banyak digunakan dalam genre musik klasik, orkestra, dan musik tradisional. Bu Grace nggak bisa jelaskan satu-satu, tetapi paling tidak saudara mendengarkan dulu sebagai perkenalannya. Nah, apa fungsi daripada alat musik biola ketika dimainkan di dalam ensemble, penyajian atau pegelaran musik? Fungsi daripada alat musik biola, perhatikan di situ. Biola memainkan melodi utama dan biola berperan sebagai pengisi harmoni dalam ensemble. Kalian kalau dengar musik klasik ada bunyi yang begitu unik sekali. Bunyi itu begitu khas sekali dan bunyinya itu begitu indah sekali, itu bunyi biola. Ya, ada bunyi biola. Tentu banyak alat musik yang lain. Tapi kalian lihat nanti keindahan dari biola begitu luar biasa. Saya nggak bisa tampilkan rekaman musik klasik ya. Kalau kemarin Pak Kias membicarakan mengenai rekaman musik klasik yang diputarkan. Nah, suara biola yang khas dan mampu terdengar meski dihadapkan dengan melodi yang kompleks, membuat biola dapat menghadirkan keselarasan suara, mengisi frekuensi musik yang tidak terjangkau oleh instrumen-instrumen lain. Jadi biola itu bisa mencapai tinggi nada yang begitu tinggi. Indah sekali biola itu, ya. Membuat keselarasan suara, mengisi frekuensi musik yang tidak terjangkau oleh instrumen-instrumen lain. Piano bisa tinggi saudara, tapi yang membuat nuansa, sense daripada piano ini makin tajam dan makin dalam, itu biola yang buat. Instrumen musik itu yang dimainkan oleh biola, melodinya amat tinggi, mempertajam, memperdalam apa yang dimainkan oleh piano. Biola dapat dimainkan dalam berbagai genre musik atau jenis musik. Genre itu berarti jenis. Jenis musik seperti musik klasik, orkestra, jazz, pop, rock, dan musik tradisional. Banyak ya jenisnya ya. Banyak jenis musik ya. Tapi tidak semua jenis musik boleh dimainkan dalam gereja. Hanya musik tertentu yang boleh dimainkan dalam gereja. Nanti Bu Grace jelaskan. Biola cocok untuk dimainkan dengan berbagai jenis alat musik lainnya. Itu sebabnya dia dipadu-padankan dengan piano, dengan cello, dengan viola, ya, dengan flute, ya. Lalu ada yang alat musik lainnya. Itu menjadi suatu keindahan yang luar biasa, keharmonisan yang begitu agung, seperti nyanyian malaikat di sorga, ya. Sekarang coba teman-teman kita dari Cikarang, mungkin kamera di shoot ke sana, mainkan bait yang tadi dinyanyikan di dalam A Mighty Fortress. Melodinya saja. Perhatikan bagaimana mereka memegang alat itu, lalu mereka menggeseknya. Ingat,
itu tangkai daripada tiang untuk menggesek itu, ingatnya terbuat daripada apa? Ya, ekor kuda ya. Coba lihat itu, begitu indah ya. Ya, jadi dengar. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Harap kalian juga di sini, jika Tuhan memberikan talenta untuk bermain musik, serahkan diri ya. Belajar yang baik, melayani Tuhan dengan talenta bermain musik. Kedua, alat musik kedua yang paling terkenal, tidak kalah terkenal daripada biola, yaitu apa? Piano. Piano adalah alat musik yang terdiri dari serangkaian tuts yang menghasilkan suara ketika ditekan. Shh, lihat sini. Piano adalah alat musik yang terdiri dari serangkaian tuts yang menghasilkan suara ketika ditekan. Cara memainkan piano berbeda dengan cara memainkan biola. Biola gesek, piano tekan tutsnya. Setiap tuts pada piano memiliki nada yang berbeda sehingga membentuk suatu tangga nada yang lengkap. Kalian perhatikan, kelebihan daripada piano dibandingkan daripada alat musik lainnya termasuk biola, piano ini memiliki berbagai macam, kalau kita mau bilang, rangkaian nada yang begitu banyaknya. Bahkan kalau kita mau bilang ada 7 oktav. Ya. Itu banyak sekali. Dan itu bisa membuat suatu ciptaan lagu daripada alat musik piano. Karena dirangkai dengan begitu banyaknya nada dari setiap tuts-tuts pada piano. Karena itu, piano itu dapat digunakan untuk menggubah atau menciptakan lagu oleh para komponis musik. Piano juga dipakai untuk mengiringi sebuah lagu. Contoh tadi, kor yang menyanyi A Mighty Fortress. Lalu piano bisa dimainkan untuk mengiringi berbagai genre musik. Jenis tradisional lain-lain. Rock ya, bisa juga. Piano bisa dimainkan dengan cara ditekan oleh jari-jari tangan kita. Mari kita lihat rekan kita, Kak Joel, mahasiswa dari UI, memainkan piano. Silakan kamera tunjukkan kepada pianis. Tepuk tangan untuk Kak Joy. Baik, inilah perkenalan alat musik klasik. Kami sebagai hamba Tuhan, pengurus di tempat ini, kami mengharapkan para remaja Kristen mau melayani Tuhan, Allah yang sudah mati dan bangkit bagi kita di dalam anaknya Yesus Kristus, menyerahkan talentanya khususnya sebagai pemain-pemain musik, melayani Tuhan,
bukan hanya untuk melayani selera kita, tetapi melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Sekarang kita akan masuk di dalam apresiasi musik him terkait dengan lagu yang tadi dinyanyikan, A Mighty Fortress is Our God. Apa artinya lagu ini? Siapa penulisnya? Teologi apa yang ada di balik daripada pujian ini yang bisa kita pelajari? Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus memimpin kita di dalam pemberitaan firman. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk anugerah Kristus yang sudah memimpin kami dari sesi pertama sampai sesi terakhir. Kami berdoa, beri kami ketenangan, beri kami konsentrasi yang baik, beri kami hati yang mau terbuka kepada Injil Tuhan, sehingga setiap berita firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi kami sungguh-sungguh mendengarnya di dalam iman, menyimpannya di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin dan sertai kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, A Mighty Fortress is Our God berarti Allah kita benteng kuku. Siapa pengarang lagu ini? Martin Luther. Siapa itu Martin Luther? Ada yang tahu angkat tangan? Jangan mendengung, jawab angkat tangan. Siapa? Ada yang mau jawab? Siapa Martin Luther? Ya? Jangan malu-malu kalau rame-rame berani. Sendiri gak berani. Angkat tangannya. Siapa? Tidak tahu? Masa? Ya? Jawab. Kuat, sorry. Ahli teologi katanya. Benar? Benar. Tapi masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Pendeta. Pendeta? Dia seorang imam. Oke. Mungkin ada lagi yang bisa bantu. Siapa sih Martin Luther? Aduh, ini anak-anak Kristen ya. Ini ada yang angkat tangan. Bapak Reformasi. Ya, Bapak Reformasi. Tepuk tangan. Ya, dia dikenal sebagai Bapak Reformasi. Dia ahli teologi. Dia doktor dalam bidang biblika, yaitu bidang Alkitab. Nah, Martin Luther adalah seorang yang melakukan gebrakan yang begitu hebat pada tahun 1517 pada tanggal 31 Oktober. Apa gebrakannya yang begitu hebat? Dia melakukan 95 tesis di pintu gerbang gereja di Wittenberg, Jerman. Dalam 95 tesis, dia mengajukan protes kepada kebijakan-kebijakan gereja pada zaman itu yang melawan firman Tuhan. Apa kebijakan gereja yang melawan firman Tuhan pada waktu itu? Ya, indulgensia. Apa itu indulgensia? Ya, membayar uang untuk menebus dosa. Indulgensia adalah surat jaminan penghapusan dosa yang dikeluarkan oleh gereja Roma Katolik abad pertengahan. Kita beli surat itu, maka kita dapat jaminan apa? Dihapuskan dosanya. Benar tidak? Benar tidak ini? Tidak benar. Tidak benar. Shh. Kalau jadi anak Kristen gak boleh jawab sembarangan. Anak Kristen belajar menjawab dengan cara yang bertanggung jawab. Shh, di sini. Indulgensia adalah praktik gereja yang berdosa. Karena mereka membuang salib Kristus yang tadi kalian sudah dengar dari sesi ke sesi, yang menjadi poros kekristenan,
Hanya di dalam salib ada pengampunan dosa. Hanya di dalam salib ada anugerah keselamatan. Di luar salib Kristus tidak ada keselamatan. Sekalipun beli surat jaminan itu, kamu tidak akan selamat. Kamu tidak akan diampuni dosanya. Apalagi ya yang ditentang oleh Martin Luther. Ada lagi? Ada lagi? Salah satu yang ditentang oleh Martin Luther juga adalah ketika segala sesuatu, misalnya berdoa, misalnya doa minta ampun dosa, misalnya melakukan segala macam hubungan dengan Tuhan, itu harus melalui para imam, harus melalui orang-orang kudus tertentu. Ada santo, santa. Ini ditentang oleh Martin Luther. Luther bilang santo, santa itu tidak benar. Hanya satu perantara kita, yaitu Yesus Kristus, yang menghubungkan kita langsung dengan Tuhan. Gak ada perantara yang lain. Kalau mau pergi pengampunan dosa, pergi dulu ke satu bilik yang di situ ada imamnya. Terus kasih tahu sama imam, aduh saya sudah berdosa A, B, C, D dan seterusnya. Tolong doakan saya supaya saya diampuni. Baru keluar dari biliknya, aduh ada pikiran berdosa. Balik lagi. Berdoa minta ampun dosa. Aduh capek banget ya. Maka Luther mengatakan, hubungan dengan Allah adalah hubungan yang bersifat pribadi, personal. Dan hanya satu perantara kita, yaitu Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Gak ada yang lain. Santa, santo itu bukan sesuai firman Tuhan. Itu dosa. Jelas? Jadi kamu yang masih berdoa kepada santo dan santa, hari ini bertobat. Karena itu dosa. Hanya satu perantara kita, Kristus, tidak ada yang lain. Nah, Luther ini selain dikenal sebagai Bapak Reformasi yang mengembalikan gereja kepada Alkitab, yang mengembalikan gereja kepada Kristus, yang mengembalikan gereja kepada anugerah keselamatan di dalam Kristus saja. Kalian tahu? Dia juga dikenal sebagai seorang yang memiliki keahlian musik. Dia bukan saja seorang ahli teologi, ahli Alkitab, Bapak Reformasi, tapi dia juga adalah seorang apa? Ahli musik. Perhatikan, ada 3 karunia yang Allah berikan kepada Martin Luther. Pertama, dia seorang musikus. Kedua, dia seorang komponis. Ketiga, dia seorang singers atau penyanyi. Martin Luther adalah seorang pecinta musik. Kalian tahu 2 alat musik yang dikuasai oleh Martin Luther? Apa saja ya? Ada yang tahu? Kecapi dan seruling. Luther adalah pemain kecapi dan pemain seruling. Di sini. Dia juga punya suara tenor, suara laki-laki yang ringan dan merdu. Kalau kalian lihat gambar di situ, apa yang sedang dilakukan oleh Luther dan teman-temannya? Lagi menyanyi, terus dia main musik. Luther dari kecil sudah memiliki karunia ini. Tapi sayang sekali, ketika Luther pergi ke gereja, apa yang terjadi? Di gereja, pada zaman Luther hidup, gereja Roma Katolik jarang mengizinkan jemaat Tuhan ikut menyanyi secara bersama-sama dalam ibadah atau kebaktian umum. Contoh, kayak kor tadi, itu gak semua orang boleh ikut. Terus kita yang ada di dalam sini gak boleh kalian nyanyi, gak boleh nyanyi. Terus siapa yang menyanyi? Yang menyanyi adalah para imam yang memimpin liturgi ibadah dan kor, anggota paduan suara khusus. Kenapa cuma mereka? Karena mereka yang boleh nyanyi adalah orang-orang yang tahu bahasa Latin. Kalau nggak tahu bahasa Latin, nggak boleh masuk paduan suara. Terus kalau kita datang beribadah, ikut ibadah kebaktian umum, boleh nyanyi sama-sama nggak? Nggak boleh. Kenapa?
Karena rakyat Jerman rata-rata tidak tahu bahasa Latin. Bahasa Latin adalah bahasa akademik, sehingga hanya orang-orang terpelajar yang bisa mengerti dan berbahasa Latin. Sisa daripada itu bahasanya bahasa Jerman. Jadi sedih ya ketika mereka ke gereja, Luther lihat teman-temannya. Loh, kok teman aku gak bisa nyanyi ya? Terus Luthernya gimana? Luther bisa nyanyi. Kenapa? Luther orang yang terdidik dalam bahasa Latin. Maka dia sedih sekali. Lalu dia berpikir, bagaimana ya caranya supaya rakyat Jerman mengenal nyanyian pujian bagi Tuhan. Lalu dia inisiatif. Dia bawa alat musiknya. Dia pergi ke bawah jendela-jendela rumah orang kaya. Terus dia buat apa? Nyanyi. Dia buat apa di bawah jendela rumah orang kaya? Dia buat apa? Perhatikan sini. Dia menyanyi. Menyanyi dalam puji-pujian bahasa Jerman. Dia tidak menyanyi dalam bahasa Latin, tetapi dia menyanyi di dalam bahasa Jerman. Lalu dia ajakin teman-temannya yang belajar bahasa Jerman bahasa Latin daripada Luther. Luther bisa bahasa Latin, teman-teman yang gak bisa bahasa Latin. Lalu dia menyanyi pakai bahasa Jerman. Dia ajar teman-temannya supaya teman-teman yang bisa bahasa Jerman itu ikut sama-sama dia menyanyi. Lalu mereka rombongan. Dia dan teman-temannya pergi dari satu rumah ke rumah yang lain. Rumah-rumah orang kaya. Di bawah jendela mereka memainkan musik dan menyanyi. Kalian tahu? Ini yang disebut dengan tradisi caroling. Tradisi apa? Caroling. Caroling dimulai pertama kali oleh siapa? Luther. Luther mengajak teman-temannya menyanyi dalam bahasa Jerman. Dan orang-orang kaya itu senang sekali mendengarkan puji-pujian dalam bahasa Jerman. Mereka kasih uang. Terus uangnya diapain sama Luther? Uangnya dikasih ke orang miskin. Itu pekerjaan Luther dari kapan? Dari dia masih kecil. Dan ketika dia dewasa, Allah membangkitkan dia sebagai seorang reformator. Tuhan memakai bakat musiknya Luther untuk menjadi alat mereformasi gereja. Kalian tahu, Luther menerjemahkan begitu banyaknya pujian, nyanyian bagi Tuhan dalam bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman. Luther juga mengubah begitu banyak pujian dari Mazmur untuk apa? Untuk dinyanyikan di dalam bahasa Jerman. Luther sangat mencintai Tuhan, mencintai musik, mencintai akan nyanyian-nyanyian rohani, sehingga dia berjuang dengan karunia musik, dengan karunianya sebagai komponis, dengan karunianya sebagai penyanyi. Dia pakai semuanya untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Ini adalah waktu di mana Luther tinggal di seorang wanita yang bernama Frau Kota. Frau Kota. Frau Kota ini dia tinggal di Eisenach, Jerman. Dan kemudian ketika Luther menjadi mahasiswa di Eisenach, Jerman, pada tahun 1499, Luther menyanyikan pujian kepada Frau Kota. Menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah di hadapan Frau Kota. Kira-kira waktu itu Luther berumur 16 tahun, masih remaja. Jadi Luther sudah terbiasa bernyanyi, terbiasa memuji Tuhan, terbiasa memainkan musik. Itu pekerjaan Luther. Dia suka, dia sangat senang. Dia suka menghibur orang lain, bukan dengan nyanyian yang lain, tetapi dengan nyanyian pujian bagi Allah dalam bahasa Jerman. Jadi kalian perhatikan, seluruh bakat talenta kita gak boleh disimpan untuk diri sendiri. Semua talenta harus digunakan semua bagi Tuhan. Bahkan ketika Luther berkeluarga, dia punya istri namanya Katharina von Bora. Mereka punya banyak anak. Lalu kalian lihat di situ
Apa yang menjadi kesukaan dari anak-anak Luther? Luther memainkan musik. Ketika para tamu datang menginap di rumah Luther, setiap jam makan mereka duduk mengelilingi meja. Saking banyaknya orang, lalu dia menyanyi, memuji Tuhan, mengajak mereka menyanyi dalam mazmur, puji-pujian dalam bahasa Jerman. Jadi kesukaan para tamu ketika datang di rumah Luther adalah apa? Menyanyi. Melihat Luther bermain musik. Pada waktu di mana Luther makan bersama-sama dengan mereka, di saat itu mereka mendengarkan firman, tapi juga di saat itu mereka mendengarkan musik yang dimainkan oleh Luther. Jadi kalau saudara lihat ini, musik memainkan peranan yang begitu penting. Pertanyaannya, mengapa musik penting dalam gereja? Dan mengapa tidak semua musik boleh masuk dalam gereja? Perhatikan. Musik itu adalah anugerah Allah yang dikaruniakan kepada manusia dan seluruh ciptaan Allah. Ini perkataan Luther. Bahkan burung menyanyi lebih indah dari manusia. Itu menunjukkan bahwa musik adalah anugerah Allah bagi seluruh ciptaan dan bagi manusia. Maka barang siapa menganggap rendah musik, dia berdosa. Musik adalah anugerah Tuhan. Maka musik harus dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Musik adalah sarana pemberitaan Injil, menyanyikan Injil. Luther bilang ada khotbah, yaitu pemberitaan firman. Tetapi ada puji-pujian yang merupakan Injil yang dinyanyikan. Karena itu Luther bilang begini, seorang hamba Tuhan jangan hanya menekankan khotbah firman yang diberitakan, tapi seorang hamba Tuhan juga harus menguasai musik, firman, Injil yang dinyanyikan. Begitu juga jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan hanya menekankan doktrin saja tidak bisa. Harus jemaat Tuhan, remaja, pemuda, anak-anak juga harus bisa musik. Gereja harusnya menghasilkan musik-musik paling indah. Kenapa? Karena Tuhan kita pencipta musik. Tuhan kita yang menganugerahkan musik. Tuhan kita yang memberikan karunia-karunia musik. Gereja harusnya menjadi penghasil musik terbaik. Kalau gereja menjadi satu alat setan untuk menghasilkan musik-musik yang menyembah berhala, dosa besar gereja itu. Maka saudara lihat ini. Musik adalah hal yang penting karena sarana pemberitaan Injil. Injil yang dinyanyikan melalui lagu-lagu yang begitu penting dalam gereja. Dan musik memberikan efek positif bagi jiwa manusia. Perhatikan. Waktu Saul diganggu jiwanya oleh roh jahat. Mereka minta Daud datang. Untuk main apa? Musik apa namanya? Alat musiknya? Kecapi ya. Daud main. Waktu Daud mulai memainkan musik, apa yang terjadi? Roh jahat itu dikalahkan. Emosi jiwa daripada Saul ditenangkan. Maka musik, menurut Luther, musik yang terarah kepada Tuhan dan dinyanyikan dengan kata-kata firman akan memulihkan iman, menguasai emosi, membangkitkan semangat, memberikan penghiburan, mendatangkan kedamaian, serta mengusir dan menyakiti setan. Maka perhatikan baik-baik. Musik begitu penting dalam kehidupan jiwa manusia. Jiwa manusia yang dilatih dengan musik-musik yang tidak memiliki teologi yang benar.
firman yang sejati, maka jiwanya akan diarahkan kepada dosa. Tapi kalau jiwa orang itu dilatih terus-menerus dengan musik yang baik, dengan teologi yang baik, yang dinyanyikan di dalam puji-pujian, emosinya, jiwanya, semangatnya dibangunkan, imannya dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita berduka cita, puji-pujian itu masuk sampai kepada jiwa kita yang paling dalam, menghiburkan kita, menguatkan, meneguhkan hati kita yang sedih. Musik berbicara dalam jiwa kita. Karena itu, musik memainkan peranan bagi jiwa manusia, bagi emosi manusia. Karena itu tidak boleh sembarangan mendengarkan musik. Tidak boleh sembarangan memainkan alat musik dengan genre atau jenis musik yang tidak tepat. Sekarang, pertanyaan yang Bu Grace katakan tadi, musik apakah yang boleh dimainkan dan dinyanyikan di gereja? Bolehkah jazz? Bolehkah rock? Atau mau musik apa yang kalian mungkin kreasi hari ini? Boleh nggak main di gereja pakai itu? Boleh nggak? Yang jawab bilang, boleh Bu, kita rock aja, rock and roll dalam gereja, boleh? Jazz, boleh? Sekarang Bu Grace kasih tahu, di dalam gereja, pujian, nyanyian, musik yang dimainkan disebut sebagai musik hymn. Apa namanya? Perhatikan arti kata hymn di atas. Hymn atau himne itu dari akar kata bahasa Yunani hymnos, yang berarti gita puja, puji-pujian yang diciptakan khusus untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Walaupun kita tahu bahwa ada jenis him-him yang lain yang dipakai misalnya di dalam konteks kenegaraan atau konteks-konteks yang lain. Tetapi khusus di dalam gereja, musik him atau himnos berarti gita puji atau gita puja adalah nyanyian yang digubah khusus untuk digunakan dalam ibadah kepada Allah. Itu sebabnya kita nggak nge-jazz di sini. Kita nggak main musik rock di sini. Kita mainnya musik hymn. Karena hymn dicipta untuk Tuhan. Himne Kristen umumnya merupakan himne yang merupakan gabungan dari 3 unsur ini. Perhatikan 3 unsur ini. Musik, pujian atau nyanyian, sastra, puisinya, dan teologi, pengajaran Alkitabnya. Ini menjadi karakteristik daripada himne Kristen yang membedakan dengan him-him lainnya. Himne Kristen punya 3 karakteristik. Apa itu yang pertama? Musik atau pujian, nyanyiannya. 2 apa? Sastra atau puisinya. Ketiga apa? Teologi atau pengajaran Alkitabnya. Dan perlu ditambahkan di situ melodinya, nadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sesuatu yang harus ada. Harus ada. Unsur musik ini kan tentu ada di dalamnya juga melodi, nada, dan seterusnya. Itu dipertimbangkan. Sehingga tidak sembarangan orang menggubah musik hymn. Beratus-ratus tahun yang lalu sampai hari ini, a mighty fortress is our God masih berlaku. Kenapa? Bersifat kekal. Kenapa? Karena musiknya, melodi, nadanya, nyanyian, pujiannya, sastra dan teologinya, semuanya adalah mengandung firman. Jelas sih saudara ya? Lalu seringkali kita anak-anak muda itu kan suka punya preferensi sendiri ya. Keinginan, kesukaan sendiri ya. Kalian tahu nggak?
Martin Luther itu sampai memperhatikan hal itu. Musik him dan generasi muda. Kenapa sih ke gereja ketemunya, aduh lagu-lagu tua, lagu-lagu tradisional, bete banget ya. Bosan, males dengarnya. Sabar dulu. Perhatikan baik-baik. Lihat tadi ya, musik itu mempengaruhi jiwa saudara, emosi saudara, pertumbuhan iman saudara. Maka perhatikan Luther bilang apa? Saya ingin orang-orang muda yang dalam hal apapun harus dididik dalam bidang musik dan seni lainnya, mempunyai sesuatu yang bisa menghilangkan pikiran mereka dari lagu-lagu yang mesum dan sensual. Perhatikan, lagu pop, lagu rock, lagu jazz seringkali dimasuki oleh pikiran-pikiran mesum ataupun oleh apa yang kita sebut dengan sensualitas yang menggairahkan emosi yang berdosa, hasrat yang berdosa. Ya tidak? Jangan bohong. Bu Grace sering dengar tuh musik-musik yang anak-anak muda suka. Ya tidak? Sering memancing hasrat-hasrat yang tidak pada tempatnya. Maka di sini Luther berkata, orang muda harus punya sesuatu yang bisa menghilangkan pikiran mereka dari lagu-lagu yang mesum dan sensual, dan sebaliknya mengajarkan kaum muda di dalam diri mereka sesuatu yang sehat dengan cara yang tertentu, sehingga kaum muda dapat dibebaskan oleh kebaikan ajaran firman dengan cara yang menggembirakan sebagaimana layaknya anak muda. Jadi Luther itu begitu memperhatikan kehidupan kaum muda. Dia tahu orang-orang muda sangat-sangat mudah tergoda dan tertarik dengan musik-musik yang selalu saja menggairahkan kita untuk hal-hal yang bisa saja berdosa dalam pikiran kita, imajinasi kita, dan emosi kita yang jahat. Maka Luther mengembalikan kita kepada pengajaran yang benar. Sekarang, berdasarkan konsep inilah kita mempelajari a mighty fortress is our God. Allah kita benteng kuku. Ada 4 ayat daripada teks ini. Dan setiap teks ini memiliki makna yang luar biasa. Luther menyadur atau mengambil konsep berpikir daripada syair musik ini dari Mazmur 46, tetapi diberikan nada dan jiwa perjanjian baru. Maksudnya itu gimana tuh Bu Grace? Sekarang kita lihat ya, satu demi satu bait-baitnya. A mighty fortress is our God. Mungkin bisa di-highlight dari Aufi khusus untuk di dalam teksnya. Ayat yang pertama, bahasa Indonesia saya baca. Allah kita benteng kuku, perlindungan yang teguh. Betapapun sengsara kita, pertolongannya nyata. Meski musuh keji menyerang tak henti, ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak berkuasa. Kalian tahu, ini adalah kalimat yang diambil sekali lagi dari Mazmur 46 ayat 1 dan ayat yang kedua daripada Mazmur 46. Lagu ini adalah lagu yang diciptakan kira-kira antara tahun 1527 sampai 1529. Lama sekali ya. Sudah lebih daripada 500 tahun lagu ini diciptakan. Dan lagu ini diciptakan di tengah-tengah keadaan yang begitu sukar, perjuangan reformasi. Maka lagu ini seringkali disebut sebagai nyanyian pertempuran reformasi. Kenapa?
Karena memang lagu ini dicipta di tengah-tengah dalam reformasi yang tidak mudah. Tadi ayat pertama kita baca ya, itu diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari kita baca Mazmur. Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Di dalam terjemahan Lai TB1 itu ayat 2 dan ayat 3. Kita baca khusus di dalam ayat 2 dan ayat 3 di dalam terjemahan Lai TB1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 2, ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, Tuhan dikatakan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, sangat nyata di tengah-tengah kesulitan. Dan Luther berkata, kami tidak takut. Lalu ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa walaupun bumi berubah, gunung-gunung goncang, banyaknya keadaan yang sukar, umat Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Kemudian kalau kalian lihat selanjutnya, di dalam ayat yang kedua, bahasa Indonesia, Ibu Grace bacakan, tolong tampilkan khusus di dalam slide-nya yang ada teks bahasa Inggris. Ayat yang kedua Bu Grace baca dalam bahasa Indonesia. Dengan kekuatan sendiri pasti kita akan kalah. Dia yang dipilih Allah ada di pihak kita. Siapakah namanya? Yesus Kristus, Raja, Tuhan yang perkasa, kekal tak berubah, pasti Dia kan menang. Nah, ini kalian perhatikan ya. Di dalam ayat ini Luther mengatakan, bukan kekuatan manusia yang bisa memelihara hidup kita. Bukan kekuatan manusia yang bisa mempertahankan iman kita. Bukan kekuatan manusia yang bisa mengalahkan kuasa setan. Tidak bisa. Tetapi di dalam Mazmur 46 ayat 7 dan ayat yang ke-11 dikatakan, hanya Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Tuhan Allah Yakub adalah benteng kita. Dan siapakah Dia? Di dalam perjanjian baru Alkitab menunjuk, Dialah Yesus Kristus, Allah Yakub yang menjadi benteng kita, perlindungan kita, Tuhan semesta alam. Siapakah Dia? Dialah Yesus Kristus, Raja, Tuhan kita. Dialah yang membela kita. Dialah kekuatan kita. Dengan kuasa kita tidak sanggup kita melawan musuh. Begitu besarnya kekuatan musuh. Apalagi di balik kekuatan musuh ada setan. Siapakah manusia yang bisa kuat melawan semua kekuasaan itu? Kecuali Tuhan saja. Ayat yang ketiga, Luther berkata, tampilkan dalam bahasa Inggrisnya. Meski setan di dunia selalu mengancam kita, jangan takut karena Allah menang untuk selamanya. Si jahat mengancam, jangan kita gentar, kita takkan bertahan. Dia pasti binasa. Dengan firman Dia kalah. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan, Luther itu berbicara dengan jelas apa yang tidak diungkapkan di dalam Mazmur 46 dengan jelas. Mari kita lihat ya. Mazmur 46 di situ dikatakan dalam ayat 7 dan ayat yang ke-11. Mazmur 46 ayat 7 dan ayat yang ke-11, kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur 46 ayat 7 dan ayat yang ke-11. Kita baca ayat ini bersama-sama.
2, ya. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12 sama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, di situ tidak disebutkan nama iblis. Tetapi pada ayat yang ketiga, di situ Luther menyebut nama setan. Dan setan begitu menggoda Luther dan mencoba untuk mengganggu pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan oleh Luther. Yaitu apa? Yaitu reformasi. Dan pada bait yang keempat, ini adalah puncak daripada kemenangan orang-orang Kristen di dalam Kristus yang tidak bisa dipatahkan oleh setan, yang tidak bisa dipatahkan oleh penderitaan, yang tidak bisa digagalkan oleh segala macam kesulitan. Hanya oleh kuasa Kristus kita menang. Ini diambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-31. Luther menyadur teks ini dari Mazmur 46, tetapi dia memberikan nada dan jiwanya dari perjanjian baru, sehingga dikombinasikan berita perjanjian lama dan berita perjanjian baru menjadi kekuatan iman bagi orang-orang percaya yang ada dalam pergumulan sepanjang zaman. Mari kita baca ayat yang keempat. Tampilkan dalam bahasa Inggris, saya baca bahasa Indonesianya. Firman Allah yang berkuasa tinggal tetap selamanya. Roh Kudus dan karunia-Nya telah diberi pada kita. Walau hidup susah, tubuh pun binasa, dirusak seteru, Allah tetap teguh, kekal kerajaannya. Dan ini adalah puncak kemenangan bagi orang Kristen. Mari kita baca Roma pasal 8 yang merupakan gabungan daripada syair yang terakhir yang ditempatkan oleh Luther untuk menunjukkan kemenangan mutlak orang-orang percaya atas dosa, atas setan, atas kuasa penderitaan daripada musuh-musuh yang membenci Allah dan membenci pekerjaan Tuhan. Kita baca Roma 8 ayat 28 dan ayat 31 bersama-sama. Roma 8 ayat 28. 2, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 31. 2, ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dengan demikian Luther di dalam seluruh perjuangan reformasi, perhatikan, Bu Grace jelaskan secara singkat perjuangan reformasi apa yang menyebabkan Luther begitu rapuh tanpa Tuhan. Hanya Tuhan kekuatan Luther. Hanya Tuhan tempat perlindungan Luther. Sekalipun setan berjuang menggoncang iman Luther, menggoncang segala macam perjuangan reformasi, tapi Luther bersandar kepada Tuhan dan menang. Kita lihat pada waktu itu antara tahun 1527 dan 1529 di sini ada perjuangan daripada para pejabat Jerman melawan maklumat gereja Roma Katolik yang menyatakan bahwa ajaran Martin Luther bidat. Sola gratia, sola scriptura, sola fide, sola Cristo, soli Deo gloria. Ini adalah semuanya bagian daripada pengajaran Luther.
Tapi oleh gereja Roma Katolik dikatakan bidat, sesat. Para pejabat Jerman, para pangeran-pangeran di Jerman tidak terima. Mereka melawan dan mereka menyatakan bahwa pengajaran Luther adalah benar. Mereka lawan seluruh keputusan atau maklumat gereja Roma. Mereka lawan itu. Dan kemudian ini disebut sebagai Diet Speyer II. Ya, itu adalah sidang kekaisaran untuk kemudian memperjuangkan pengajaran-pengajaran Luther yang benar sesuai Alkitab, bukan bidat. Tapi mereka juga ada dalam perjuangan apa itu? Kebebasan beragama. Rupanya orang-orang yang mengikuti reformasi, mereka akan dihukum oleh gereja Roma Katolik. Mereka dianggap bidat. Mereka dianggap sebagai orang yang menentang firman Tuhan, menentang gereja Roma Katolik. Lalu para pejabat Jerman bertindak dan melakukan protes. Maka itu yang disebut dengan gerakan Protestantisme. Ya, pada waktu itu. Lalu mereka memperjuangkan kebebasan beragama. Maka berdirilah suatu aliran yang baru, yaitu aliran Protestan, yang kita kenal dengan gereja Lutheran awal mulanya. Dan kemudian gereja Lutheran memberikan formasi pengakuan iman mereka yang disebut dengan pengakuan iman Augsburg. Maka gereja Lutheran terbentuk dan terpisah daripada gereja Roma Katolik. Maka mulai saat itu terbentuklah Protestan. Kalian lihat ya, perjuangan yang sedemikian susah. Luther dikejar-kejar mau dibunuh. Luther dianggap sebagai penyesat. Luther mau dibunuh mati. Tetapi Tuhan memelihara hidup Luther. Kenapa? Karena dia adalah benteng kuku. Dia adalah Tuhan yang melindungi umatnya. Si jahat, iblis, seteru, musuh dengan segala usahanya gagal total. Yang menang adalah Allah dan firman-Nya. Sekarang kita baca Mazmur secara bersama-sama. 1, 2, ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Aplikasinya bagi kita sebelum kita tutup dalam doa. Jika saudara ada dalam penderitaan, jika saudara mengalami kesukaran-kesukaran secara rohani, jika saudara mengalami pergumulan iman, ingat firman ini. Allah adalah benteng kuku kita. Mari datang kepada Dia, minta pertolongan Dia, sandar kepada Dia. Karena Dia yang berkuasa menaklukkan dosa, maut, dan iblis melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya perantara yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami belajar, Engkau adalah Allah yang menciptakan musik. Engkau membangkitkan umat Tuhan dengan karunia-karunia musik untuk melayani Tuhan. Dan hari ini kami belajar teologi di dalam musik yang dinyanyikan
bahwa Engkau adalah Allah benteng pertahanan kami, benteng kuku kami yang tidak pernah goyah oleh apapun. Di dalam Kristus kami menemukan perlindungan, pemeliharaan Allah yang kekal, yang dimana setan, dosa, dan segala kuasa musuh tidak dapat merenggut segala perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu kami berdoa, beri kami iman, beri kami hati yang mengandalkan Tuhan, yang terus memandang kepada Kristus Sang Juru Selamat yang telah mati dan bangkit itu, memberikan kepada kami pemeliharaan, perlindungan yang kekal. Beri kami pengharapan sehingga kami sungguh-sungguh dikuatkan di dalam perjalanan iman kami mengikuti Tuhan, sekalipun di dalam kesukaran hidup. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.